Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan modul 4 kas dan separakas yang beranggotakan saya Dian Kalorenza, Erina Amarfia Yunazar, Putri Dwi Septiani, Siti Sofia, dan Fira Rahmatika. Berikut perintah yang harus dikerjakan. Pertama, ada pelajari ICQ yang telah dibuat oleh Lita. Kedua, buatlah prosedur audit yang diperlukan dalam pemeriksaan ini. Yang ketiga, buatlah kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. Yang keempat, lengkapilah kertas kerja neraca A21 dan A22 dan kertas kerja laba rugi A31 dan A32 yang terdapat pada modul 1 buku 2 untuk akun-akun yang terkait dengan pemeriksaan modul ini. Yang pertama ada internal control questionnaire. Di sini bisa dilihat pada buku 1 di halaman 116 sampai dengan 124. Untuk internal questionnaire terbagi juga dengan pengeluaran cek di halaman 119 yang dibuat oleh Lita pada tanggal 14 bulan 12 2018 dan diperiksa pada tanggal 18 bulan 12 tahun 2018. Selanjutnya untuk rekonsiliasi bank ada di halaman 120 di buku 1 dan kas kecil dari halaman 120 sampai dengan 122 di buku 1. Lalu ada prosedur audit untuk pengujian kewajaran. Saudari Olivia memberikan ikhtisar dari buku besar per 31 Desember 2018 dengan deposito berjangka dan investasi pada saham. Deposito berjangka saldo awal 1 miliar dan saldo akhirnya sebesar 1 miliar 450 juta. Investasi pada saham saldo awal sebesar 200 juta, saldo akhir sebesar 265 juta. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fira Rahmatika. Berikut adalah tabel prosedur audit yang dibuat oleh Wijaya. Ada uji ketaatan, uji kewajaran, ada kas, dan ada bank. Kemudian ada tabel prosedur audit investasi jangka pendek. Yang ketiga, kertas kerja pemeriksaan untuk pengujian ketaatan dan kewajaran saldo. C adalah kas dan setara kas. C1 berita acara pemeriksaan uang kas besar. C2 berita acara pemeriksaan uang kas kecil. C3 supporting schedule bank CAB. C4 supporting schedule bank Lopo. CAB rekonsiliasi bank CAB. C3.1 sub supporting schedule bank CAB. C4.1 sub supporting schedule bank Lopo. CC3 daftar konfirmasi piutang bank CAB. CC4 daftar konfirmasi piutang bank Lopo. D adalah investasi jangka pendek. TOC4 uji transaksi pengeluaran bank. TOC2 uji transaksi penerimaan bank. Berikut informasi-informasi selama pemeriksaan. Kas besar. Buku kas besar berasal dari penjualan kredit yang biasanya disetorkan ke bank pada esok hari secara utuh atau intak. Anda melakukan perhitungan fisik kas atau kas akun pada tanggal 5 Januari 2019 dari jam 16.30 sampai dengan 17.00 dengan saudari Sabrina sebagai kasir dengan hasil sebagai berikut rinciannya. Kemudian giro dari pelanggan yang sudah diterima oleh saudari Patricia tetapi belum disetorkan ke bank rinciannya sebagai berikut. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Siti Sofia. Di sini ada buku kas besar dari Olivia. Berikut untuk tanggal keterangan debit kredit dan saldonya bisa dilihat di halaman 124 buku 1. Terus ada selisih saldo kas dari hasil perhitungan fisik kas berdasarkan penjelasan klien. Sebagai berikut, yang pertama ada selisih 6 juta
merupakan milik PT Pelita di mata uang tersebut digabung oleh kasir. Yang kedua ada selisih 2 juta merupakan uang tagihan dari PT Merdeka pada tanggal 7 Januari 2019 yang belum dicatat oleh kasir. Selanjutnya ada kas kecil. Untuk hasil perhitungan fisiknya dilakukan pada tanggal yang sama untuk kas kecil yang menggunakan sistem dana tetap yang dipegang oleh Sabrina sebagai berikut. Yang pertama ada uang kertas, kedua ada uang logam, selanjutnya ada petty cash voucher karena kas kecil belum diisi kembali atau unreimbursement. Berikut untuk petty cash-nya, petty cash voucher-nya. Yang selanjutnya ada materai sebanyak 20 lembar seharga 6.000 per lembarnya. Menurut peraturan perusahaan, apabila terjadi selisih saldo kas akan menjadi tanggung jawab kasir. Lalu untuk bank pada bulan Desember 2018, klien belum mendapat rekonsiliasi bank, sehingga saldo bank per 31 Desember 2018 berdasarkan dari saldo buku bank perusahaan terlampir. Lalu selanjutnya ada investasi pada saham. Berdasarkan pengecekan dari bukti saham dan sertifikat deposito yang terdiri dari yang pertama ada saham, yaitu saham PT Garam yang sebelumnya sebanyak 20.000 lembar menjadi 10.000 lembar, dan PT Gudang sebanyak 20.000 lembar. Yang kedua ada deposito, yaitu deposito Bank CAB dalam rupiah sebesar 1 miliar dan dalam USD sebesar 30.000 US dollar. Deposito dapat diperpanjang secara otomatis atau ARO setiap 6 bulan dengan suku bunga 30% per tahun dalam rupiah dan 10% per tahun dalam USD, serta semua pendapatan bunga atau deposito sudah dibukukan pada tahun berjalan. Berdasarkan penjelasan dari klien bahwa investasi pada saham hanya bersifat sementara, tidak dimaksudkan untuk mengendalikan perusahaan tersebut dan akan dijual kembali apabila dibutuhkan dana kas. Sistem penilaian investasi saham dinyatakan dengan nilai wajar tersebut. Harga saham pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 10.200 untuk saham PT Garam dan 8.375 untuk saham PT Gudang. Kurs dolar untuk ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2018 adalah 15.000. Selanjutnya ini ada untuk kas dan setara kas, ada untuk kas besar per klien 31 Desember 2018 sebesar 3 juta, dan ada selisih sebesar 19.900 per auditnya menjadi 22.900. Begitupun selanjutnya kas kecil per klien 2 juta, lalu ada selisih 200.000 per auditnya 1.800.000. Untuk Bank CAB per klien 5.849.910. Terdapat selisih 7.541.500 per auditnya menjadi 13.391.410. Bank Lopo per kliennya 36.640.414. Terdapat selisih sebesar 452.226 per auditnya menjadi 37.092.640. Ini dibuat oleh Wijaya untuk tanggalnya 11 Januari 2019. Untuk periode 31 Desember 2018. Berikut catatan pemeriksaan untuk kas dan setara kasnya. Yang pertama itu ada pemeriksaan kas besar dan kas kecil pada tanggal 5 Januari 2019 yang telah dibuat berserta berita acara pemeriksaan. Nanti dijelaskan di schedule C1 dan C2 hasil perhitungan untuk kas kecil yang belum dirembes. Untuk lalu dilakukan koreksi. Berikut untuk koreksiannya. Perusahaan melakukan pembukuan terhadap PT Pelita sebesar 6 juta dan uang tagihan dari PT Merdeka sebesar 2 juta. Yang kedua ada mereka sudah melakukan konfirmasi bank, nanti ada di schedule CC3 dan CC4.
Yang ketiga ada kasir kas besar dirangkap dengan kas kecil. Hal ini dapat menimbulkan terjadi kekurangan sehingga lebih baik disarankan agar kedua tugas itu dipegang oleh kedua orang terpisah. Yang keempat ada perusahaan belum membuat rekonsiliasi bank untuk bulan Desember 2018 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap bank dengan membandingkan antara buku besar dan rekening koran, maka terdapat koreksi sebagai berikut. Terus habis itu koreksi untuk pencatatan administrasi bank, penjualan tunai dan jasa giro bulan Desember 2018. Terus ada juga untuk koreksi untuk pencatatan administrasi bank, penjualan tunai dan jasa giro bulan Desember 2018. Kesimpulan untuk pemeriksaan ini, saldo kas dan setara kas telah disajikan secara wajar dan sesuai dengan SKK yang berlaku. Dibuat oleh Wijaya tanggal 11 Januari 2019 periode 31 Desember 2018. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Erina Mafia. Selanjutnya, berita acara pemeriksaan uang kas besar. Nama perusahaan yaitu PT Subus dilakukan pada tanggal 5 Januari 2019. Pemegang kas yaitu Saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas 1, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Kemudian dapat dilihat pada buku 1 halaman 124 pada tabel buku kas besar dari Olivia. Kemudian nomor 2 untuk mutasi tidak diisi karena tidak ada mutasi yang dicatat. 3 sisa buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 3 juta. Poin 4 dan poin 5 tidak diisi sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku kas sebesar 3 juta. Kemudian uang dalam kas, uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk uang kertas dapat dilihat pada buku 1 halaman 123, tinggal dikalikan saja perpecahan menurut informasi dan dijumlahkan. Untuk uang logam dapat dilihat di buku 1 halaman 123, sama tinggal dikalikan dan dijumlahkan. Jumlah uang tunai sebesar 11 juta. Untuk surat berharga sebesar 11.900 dapat dilihat di buku 1 halaman 123, yaitu giro dari langganan yang diterima Saudari Patricia tetapi belum disetor ke bank, yaitu dari Bank CAB, NIB, IIB, sehingga totalnya 11.900. Jumlah uang dalam kas sebesar 22.900.000. Selisihnya adalah sebesar 19.900.000. Next. Berita acara pemeriksaan uang kas kecil. Nama perusahaan seperti tadi PT Subus dilakukan 5 Januari 2019. Kemudian pemegang kas Saudari Sabrina. Sisa uang kas menurut buku kas 1, sisa menurut buku kas pada tanggal 31 Desember 2018 sebesar 2 juta. Dapat dilihat pada neraca saldo halaman 15 pada buku 1. Kemudian poin 2, 3, 4, dan 5 tidak diisi sehingga jumlah sisa uang kas menurut buku adalah 2 juta. Kemudian uang dalam kas, ada uang tunai terdiri dari uang kertas dan uang logam. Untuk menghitung jumlah uang kertas dan uang logam dapat dilihat pada buku 1 halaman 124, dikalikan sesuai perpecahan kemudian dijumlahkan. Jumlah uang tunai sebesar 1.530.000. Untuk surat berharga tidak diisi. Untuk lain-lain sebesar 270.000 diambil dari buku 1 halaman 124, petty cash, voucher, dan materai. Untuk selisih uang kas pada uang kas kecil sebesar 200.000. Next. Supporting schedule Bank CAB. Jurnal koreksi yang diperlukan, A. Setoran clearing dengan kode transaksi 885701 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank sebesar 10.600.000. B. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan jasa giro yang diberikan oleh Bank CAB sebesar 156.500. C. Perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi bank sebesar 25.000. D. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas tolakan clearing masuk dengan kode transaksi 1526751 sebesar 2.200.000. E. Terdapat salah pencatatan sebesar 990.000 dibuat oleh Wijaya tanggal 11 bulan Januari 2019, diperiksa oleh nama Anda tanggal 13 bulan Januari 2019. Supporting schedule Bank Lopo.
Jumlah koreksi yang diperlukan A. Setoran clearing dengan kode transaksi 1363930 belum dicatat oleh perusahaan namun sudah dicatat oleh bank sebesar 3.750.000. B. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas pendapatan jasa giro yang diberikan oleh Bank Lopo sebesar 75.226. C. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas cek kosong sebesar 3.350.000. D. Perusahaan belum melakukan pencatatan atas prabayar biaya cek atau giro sebesar 18.000. E. Perusahaan belum melakukan pencatatan terhadap pembayaran biaya administrasi bank sebesar 5.000. Kemudian ada sub-supporting schedule Bank CAB. Pada sub-supporting schedule ini diisi mengikuti saldo menurut rekening koran dan pembukuan. Untuk membandingkan catatan menurut rekening koran dan pembukuan dapat dilihat pada buku 1 halaman 128 sampai 129. Saldo menurut rekening koran 4.391.410 ditambah tanggal 28 bulan Desember setoran dalam perjalanan sebesar 20 juta dikurang tanggal 26 bulan Desember cek beredar sebesar 11 juta. Saldo yang sebenarnya 13.391.410. Kemudian menurut buku kas saldonya sebesar 5.849.910 ditambah tanggal 14 Desember KU masuk PT Lestari sebesar 10.600. Tanggal 28 Desember pendapatan jasa giro sebesar 156.500. Kemudian dikurangi tanggal 3 Desember kesalahan pencatatan sebesar 990.000. Tanggal 28 Desember beban administrasi bank sebesar 25.000. Kemudian tanggal 28 Desember cek kosong PT Bangkat sebesar 2.200.000. Saldo sebenarnya 13.391.410. Jadi ini balance antara saldo menurut rekening koran dan pembukuan. Kemudian di bawahnya terdapat jurnal atas transaksi yang ada di atas. Kemudian sub-supporting schedule Bank Lopo. Pada sub-supporting schedule ini diisi mengikuti saldo menurut rekening koran dan pembukuan. Untuk membandingkan catatan menurut rekening koran dan pembukuan dapat dilihat pada buku 1 halaman 126, 127, dan 130. Pada saldo menurut rekening koran sebesar 5.092.640 ditambah tanggal 26 bulan Desember setoran tunai sebesar 30.500. Tanggal 28 Desember setoran dalam perjalanan sebesar 2 juta. Kemudian dikurangi tanggal 17 Desember cek beredar 2 juta. Tanggal 21 Desember cek beredar 5.500.000. Saldo yang sebenarnya 37.092.640. Kemudian saldo menurut pembukuan 36.640.414 ditambah tanggal 24 Desember setoran clearing sebesar 3.750.000. Tanggal 27 Desember pendapatan jasa giro sebesar 75.226. Kemudian dikurangi tanggal 24 Desember beban administrasi bank sebesar 18.000. Tanggal 27 Desember beban administrasi bank sebesar 5.000. Tanggal 28 Desember cek kosong PT Lestari sebesar 3.350.000. Saldo yang sebenarnya sebesar 37.092.640. Jadi balance antara saldo menurut rekening koran dan pembukuan. Kemudian di bawah ada terdapat jurnal atas transaksi yang ada di atas. Selanjutnya akan dibacakan oleh Putri. Nah, berikut merupakan konfirmasi Bank CAB. Next. Nah, kalau ini konfirmasi bank dari Bank Lopo. Nah, kalau untuk yang berikut ini merupakan schedule dari investasi jangka pendek. Untuk mengisi bagian ini dapat dilihat dari halaman 123 dan juga 125. Nah, di sini kan ada deposito berjangka dan investasi saham. Kalau deposito berjangkanya itu sudah sama antara per klien 31 Desember 2018 dengan per audit 31 Desember 2018 sebesar 1.450.000.000. Ini bisa dilihat dari halaman 125 untuk
perhitungannya ada di bawah sini. Deposito dalam rupiahnya sebesar 1 miliar dan deposito dalam US dollarnya sebesar 450 juta. Jadi ditambah hasilnya 1 miliar 450 juta. Kalau investasi pada sahamnya per kliennya itu 265 juta dan ada selisih laba yaitu sebesar 4.500.000. Jadi per auditnya 269.500.000. Untuk perhitungan investasi pada saham ada di bawah sini. Jadi kita kan mempunyai 2 saham nih, ada saham PT Garam dan PT Gudang. Kalau PT Garam ada 10.000 lembar saham dikali dengan harganya yaitu 10.200 sama dengan 102 juta. Kalau PT Gudang ada 20.000 lembar dikali dengan 8.375.000 sama dengan 167.500. Hasilnya itu akan ditambah jadi 269.500. Nah, di sini ada jurnal koreksi atas selisih laba tersebut, yaitu investasi pada saham sebesar 4.500.000 pada laba investasi saham sebesar 4.500.000. Jadi hasil dari deposito berjangka dan investasi pada sahamnya itu akan ditambah sebesar 1.719.500.000. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 11 Januari 2019 dan diperiksa oleh nama kalian dan tanggalnya itu 13 Januari 2019. Periode 31 Desember 2018. Nah, di sini ada uji transaksi pengeluaran bank. Dapat dilihat dari halaman 126 sampai 130. Jadi kita akan masukin yang berhubungan dengan pengeluaran saja. Untuk jumlahnya sama dengan halaman tersebut. Kalau kelengkapan dokumen pendukungnya itu sudah lengkap karena PT Sugu sudah menyajikan lengkap dengan bukti-bukti kas masuk, kas keluar, dan bukti transaksi lainnya. Kalau kebenaran perhitungan matematisnya itu PT Sugu sudah melaksanakannya, yaitu sudah ada penjumlahannya secara langsung dan tidak manual atau satu-satu. Pengotorisasiannya juga PT Sugu sudah melaksanakannya karena sudah tertera jelas dibuat oleh Sabrina dan disetujui oleh Patricia. Kebenaran nomor akunnya juga sudah benar dan sudah lengkap, dicontohkan dengan akun kas atau aktiva dengan nomor akun 1, utang dengan nomor akun 2, modal dengan nomor akun 3, dan sebagainya. Kebenaran postingnya juga sudah benar, makanya kita checklist di sini semuanya. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 11 Januari 2019, diperiksa oleh nama kalian, tanggalnya itu 13 Januari 2019, periode 31 Desember 2019. Untuk selanjutnya ada uji transaksi penerimaan bank, dapat dilihat di halaman 126 sampai 130. Untuk jumlahnya juga masih sama dengan tabel-tabel tersebut, dan kelengkapan dokumen pendukung, kebenaran perhitungan matematis, otorisasi, dan kebenaran nomor akun, serta kebenaran posting juga sudah dibuat atau dilaksanakan oleh PT Sugus. Maka dari itu, di sini kita akan mencek-listnya. Dibuat oleh Wijaya pada tanggal 11 Januari 2019, diperiksa oleh nama Anda, tanggalnya 13 Januari 2019, periodenya 31 Desember 2018. Nomor 4, ada kertas kerja neraca dan kertas kerja laba rugi. Di sini ada A21, ada A22, ada kertas kerja A31, kertas kerja A32. Nah, dari yang kertas kerja tersebut itu dapat dilihat dari modul-modul sebelumnya. Ada modul 1, modul 2, dan modul 3. Sekian presentasi diskusi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.